Halo semuanya, selamat datang kembali di Pratiwi Channel. Hari ini saya mau review sebuah live aksi dari salah satu adaptasi animasi Disney dengan judul Mulan. Dan review kali ini berangkat dari opini seseorang yang belum menyentuh sama sekali sumber aslinya. Maksudnya di sini adalah saya sama sekali belum pernah nonton Mulan versi animasinya ini. So langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi, kita mulai reviewnya Mulan. Do you know why the phoenix sits on the right hand of the emperor? She is his guardian, his protector. That she's both beautiful and strong. Your job is to bring honor to the family. Diceritakan di sini Mulan merupakan seorang wanita yang mempunyai kemampuan Qi yang sangat luar biasa. Qi ini merupakan seni bela diri Cina kuno, dan pada suatu hari ketika kerajaan diserang oleh bangsa Han yang merupakan sekelompok penjajah dari utara, Kaisar kerajaan menurunkan maklumat yang mana untuk masing-masing keluarga harus menyerahkan satu anak laki-lakinya untuk dilatih dan dididik siap menghadapi serangan dari para penjajah itu nantinya. Lantas permasalahan timbul pada keluarga Huazhou yang hanya dikaruniai oleh dua anak perempuan yang memaksa dirinya sendirilah yang harus bergabung dengan tim tersebut. Tapi tentu Mulan tak tinggal diam. Melihat kondisi sang ayah yang sudah tua renta ditambah lagi dengan cedera yang diderita, membuat Mulan nekat menyamarkan diri menjadi Hua Jun dan masuk bergabung dengan pasukan tentara tersebut. Sebelum menonton film ini, ada banyak sekali review baik tertulis ataupun dalam bentuk video yang udah saya tonton dan lihat, yang mana sih poinnya mereka itu sangat menyayangkan kalau live aksi Mulan ini tidak berhasil menyaingi ketenaran dan kehebatan dari versi animasinya. Memang untuk film-film remake ini adalah semacam momok yang menakutkan, apalagi kalau misalnya versi originalnya itu sudah punya penggemar yang luar biasa banyak, sehingga film remake-nya ini menanggung sebuah beban yang sangat berat gitu. Dan inilah mungkin yang terjadi pada Mulan versi live aksinya ini. Dan berdasarkan review-review tersebut, saya berangkat dengan rasa sedikit pesimisme ketika akan mulai menonton film Mulan ini. Tapi apa yang terjadi, saya malah dibuat enjoy dan sulit sekali untuk menemukan kelemahan dan celah dari film Mulan ini seperti yang sudah dibilang sebelum-sebelumnya. Walaupun saya merasa memang Mulan ini di beberapa aspek masih ada kekurangan-kekurangannya, namun itu bukanlah faktor yang membuat Mulan ini menjadi nggak enak untuk ditonton gitu loh. Tetap Mulan memberikan suguhan hiburan yang mantap banget. Mungkin inilah sebab terciptanya suatu statement yang menyatakan bahwasanya seseorang itu memiliki selera filmnya masing-masing. Dan hal seperti inilah yang tengah terjadi pada film Mulan ini. Selain beberapa sumber yang menyatakan ketidaksukaannya pada film Mulan ini, ada juga beberapa sumber yang sangat terhibur dengan adanya film Mulan ini, dan salah satunya itu adalah saya. Memang untuk kisah pahlawan wanita adalah sesuatu yang fresh dan menyegarkan untuk diangkat ke dalam suatu film dengan tema hero gitu kan. Dan menurut saya kisah Mulan di dalam film ini yang menjadi hero wanita sangat enak untuk diikuti kok. Walaupun terkesan formulaik sekali, terjebak di antara kerumunan laki-laki dalam suatu penyamaran merupakan kisah yang udah lazim banget diangkat oleh film-film dengan tokoh utama wanita gitu kan. Tapi saya kok merasa di Mulan ini ada daya tarik tersendiri yang membuat bedanya gitu. Kita disuguhkan dengan beberapa adegan aksi yang menurut saya itu berada pada taraf menghibur, walaupun masih jauh dari kesan glory dan spektakuler. Hal tersebut mungkin disebabkan tidak adanya aksi lain dari Mulan yang cukup bisa bikin kita takjub selain adegan melongsorkan salju itu. Jikalau misalnya Mulan mampu menghadirkan sebuah scene aksi yang bisa benar-benar bikin kita haru, wow, dan spektakuler, mungkin lain kisah gitu. Dan ditambah lagi cukup disayangkan ketika adegan pertempuran hebat yang berada pada scene-scene akhir dari film Mulan ini tidak memperlihatkan adegan pertumpahan darah. Wajah cantik Mulan tidak tersentuh sama sekali dengan goresan-goresan atau cedera-cedera yang membuat darah-darahan itu.
Itu merupakan satu hal yang sangat tidak masuk akal ketika film pertempuran tidak ada unsur darah-darahannya. Tapi nilai positif lainnya yang tergambarkan pada film Mulan ini adalah performa para cast yang sangat solid, terutama Liu Yifei yang mengemban tugas cukup berat dengan berperan sebagai Mulan, berhasil menggambarkan sosok wanita yang tangguh dan pemberani itu dengan sangat baik. Aksi dan adegan bertarungnya dalam film ini berhasil memancarkan karisma tersendiri yang tak terbantahkan dari Liu Yifei ini. Paling yang jadi problemnya di film ini adalah hubungan antara karakter Mulan ini dengan beberapa karakter-karakter pendukung lainnya, seperti misalnya hubungan Mulan dengan ayah dan keluarganya, dan juga hubungan Mulan dengan Hong Hui yang merupakan love interest karakter protagonis kita di dalam film ini yang tidak digali dengan dalam lagi, sehingga ya serba nanggung gitu loh. Untuk hubungan dia dan ayahnya itu tidak sampai pada tahap yang bikin haru, dan hubungan dia dengan Hong Hui nggak sampai bikin kita kesem-sem senyum-senyum. Saya senang dengan beberapa nilai-nilai yang coba dikemukakan pada film ini. Yang pertama itu mengenai kejujuran yang digambarkan melalui beberapa kisah Mulan ini dalam menjelma menjadi Hua Jun gitu kan, dan ditambah dengan nilai memprioritaskan keluarga itu adalah hal yang utama, merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk sebuah film dengan tujuan utamanya adalah keluarga. Nilai-nilai di atas sudah sangat berhasil merepresentasikan film keluarga yang sebenarnya gitu. Dan terlebih lagi unsur feminisme yang coba mereka naikkan pada film ini didelivery dengan sangat halus, bahwa wanita dikodratkan hanya untuk membangun rumah tangga, menjaga keluarga, mengurus anak-anak, perlahan-lahan dikikiskan oleh bakti Mulan ini terhadap sang ayahnya gitu. Dan saya pun tidak mempermasalahkan perihal bahasa Inggris yang digunakan dalam dialog sehari-harinya yang ada pada film Mulan ini, yang katanya hal tersebut mengurangi keoriginalitasan dari film Mulan ini. Tapi saya menangkap tujuan dari kenapa mereka lebih memilih bahasa Inggris ketimbang bahasa Mandarin adalah untuk membuat kita nyaman saat nontonnya. Mungkin Mulan bukanlah adaptasi Disney terbaik kalau misalnya kita masih membanding-bandingkan dengan versi animasinya, tapi akan beda cerita kalau misalnya menonton film Mulan ini tidak dengan ekspektasi dan membawa-bawa versi aslinya. Maka saya bisa katakan ya, film Mulan ini merupakan film lain dari superhero wanita yang punya kisah yang luar biasa menarik dan beberapa aksi yang sangat enak untuk diikuti. Tapi setidaknya bagi saya pribadi, dari awal menonton film Mulan ini sampai akhir, film Mulan ini berhasil menggait atensi saya untuk tidak berpaling, untuk tidak nge-skip main handphone saat nontonnya, karena cerita-ceritanya itu memang menawarkan beberapa adegan-adegan yang enak banget untuk ditonton, dimulai dari kisahnya sampai kepada live aksinya ya. Dan menurut saya apa yang sudah diberikan oleh film Mulan ini sudah berhasil sekali merepresentasikan apa yang dinamakan dengan sebuah film. Film dibentuk untuk menghibur, dan menurut saya Mulan sudah berhasil sekali menghibur saya pribadi, dan mungkin untuk beberapa teman yang sudah terhibur dengan film Mulan ini gitu kan. So saya rasa segitu dulu review singkat saya untuk film Mulan ini. Saya tahu mungkin ada perbedaan pendapat saya dengan teman-teman lainnya mungkin, dan hal tersebut wajar karena kita manusia punya selera film yang berbeda-beda gitu. So terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah itu, jangan lupa untuk diklik. So I think enough for today. Thank you so much for watching this video. Once again I say to you, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.